Halo semuanya, perkenalkan saya Naswa. Jadi di video ini kita akan fokus dalam membahas dua elemen dasar HTML yang sering digunakan dalam setiap website. Nah, yaitu heading dan paragraf. Nah, kalau kamu ingin tahu bagaimana caranya, ayo simak videonya. Nah, oke, jadi di sini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, pertama-tama di sini kita klik New File, kemudian kita klik Text File. Nah, kemudian di sini terdapat tulisan Select Language. Kita klik dan kita ketik HTML, kemudian Enter. Oke, sebelum masuk ke dalam praktikumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian apa itu HTML. Nah, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, ini adalah bahasa yang digunakan untuk membuat struktur halaman website, di mana semua elemen pada website seperti teks, gambar, dan tautan diatur menggunakan HTML. Nah, di sini kita bisa langsung memasukkan tag-tagnya menggunakan tanda seru, kemudian kita enter, atau juga bisa kita lakukan secara manual. Pertama kita awali dengan docstype, kemudian kita enter dan kita masukkan HTML. Kemudian kita lanjutkan dengan tag head. Dan di dalam tag head ini terdapat tag title. Kemudian setelah tag head, kita lanjut ke dalam tag body. Oke. Jadi tag docstype HTML ini memberitahukan bahwa browser Oke, kita mulai dari docstype HTML. Nah, teks docstype HTML ini berfungsi untuk memberitahu browser bahwa ini adalah dokumen HTML. Kemudian tag HTML. Nah, tag HTML ini adalah tag utama yang membungkus seluruh isi halaman website. Kemudian tag head. Nah, tag head ini adalah bagian untuk informasi tambahan, contohnya seperti judul halaman, ini title, atau link ke file CSS. Kemudian body. Nah, ini adalah bagian utama yang akan menampilkan konten ke pengguna. Oke, jadi inilah tampilan dari heading ya. Ini tampilan dari heading. Nah, heading ini digunakan untuk memberikan struktur pada halaman website, membedakan antara judul utama, kemudian dan subjudul. Nah, HTML ini menyediakan 6 tingkatan judul. Nah, heading 1 ini biasanya digunakan untuk judul halaman. Biasanya hanya ada satu heading 1 di setiap halaman website. Kemudian heading 2 hingga heading 6 digunakan sebagai subjudul sesuai dengan tingkat hierarki yang diperlukan nantinya. Nah, kita save terlebih dahulu. Kita save heading. Oke, nah inilah tampilannya. Di sini judul utama ini menggunakan heading 1, kemudian ini menggunakan heading 2, dan ini menggunakan heading 3, dan seterusnya. Hingga heading ke-6 itu dia paling kecil. Oke, lanjut ke dalam pembahasan paragraf. Nah, inilah tampilan untuk tag paragraf. Ini ya. Nah, tag P digunakan untuk membuat teks dalam bentuk paragraf. Nah, setiap paragraf ini memiliki jarak otomatis di antara paragrafnya. Walaupun ini berdekatan seperti ini memiliki jarak tersendiri nantinya. Coba ya kita run. Oke, nah inilah tampilannya. Oh ya, ini teks ini bisa tebal, kita menggunakan tag bold atau B. Kemudian apabila kita ingin memiringkan
membuat sebuah kalimat atau huruf miring itu kita menggunakan tag I atau italic. Kemudian untuk memberikan garis bawah kita bisa menggunakan tag underline. Kemudian ini adalah tampilannya. Ini setiap paragraf yang kita buat otomatis dia akan memisahkan dirinya dari elemen lain dengan jarak. Dan ini kita menggunakan paragraf, kemudian juga kita menggunakan tag bold. Ini kita juga menggunakan tag I atau italic, kemudian ini juga kita menggunakan tag underline. Oke, itulah pembahasan mengenai heading dan paragraf di HTML dari saya. Buat kalian jangan lupa untuk mencoba sendiri dan eksplorasi buat cara penggunaannya ya. Dan apabila dalam menjelaskan sebelumnya saya terdapat kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Saya akhiri and see ya.